Ia menuangkan juga untuk dirinya, lalu bersandar santai di kursinya, menyilangkan satu kaki di atas lutut. Sikapnya yang santai itu malah membuat Melody semakin gugup. "Aku pikir," Rico berkata sambil menatap langsung ke mata Melody, "kamu akan resign sebelum 6 bulan. Melody terkejut. Ia tertawa kecil, berusaha menormalkan suasana. "Kenapa, Pak? Kamu rekor?" Rico menjawab enteng. "Biasanya sekretarisku cuma bertahan sebulan. Yang paling cepat, seminggu." Melody tersenyum, lalu memainkan ujung sumpitnya. Ada rasa bangga kecil yang menghangatkan hatinya. Ia menegakkan punggung. "Kalau saya resign, siapa yang tahan sama omelan Bapak?" Godanya setengah bercanda. Rico mengangkat satu alis, tapi mulutnya melengkung tipis hampir seperti tersenyum. Hampir. Sake mulai menghangatkan tubuh Melody. Ia tertawa lebih ringan, berbicara lebih santai. Rico, di sisi lain, lebih banyak memperhatikan setiap detail kecil, tawa Melody yang manis, gerakan tangannya saat bercerita, atau ekspresi polosnya saat mengeluh tentang beratnya pekerjaan. Ada sesuatu di dalam dada Rico yang terasa aneh, dan ia benci mengakuinya. Rico dan Melody baru saja menghabiskan dessert mereka. Melody menyandarkan punggung ke kursi, merasa kenyang dan sedikit mengantuk. Rico melempar pandangan ke jam tangannya, lalu berdiri. "Duh, kenyang banget. Terima kasih ya, Pak." "Sama-sama. Sesekali gunakan gaji yang aku beri untuk mengenyangkan perutmu. Atau perbaiki penampilanmu sebagai sekretaris yang kompeten." Melody menghela. "Pengennya gitu, Pak. Tapi masih menahan diri dari, Pak. Makan seperti ini sesekali sajalah. Sisanya buat bayar cicilan dan saya tabung. Ya, siapa tahu bisa melunasi lebih cepat. Hehehe." Jawabnya jujur sambil nyengir. "Ini juga untuk menunjang pekerjaan, Mel. Supaya kamu tidak kelihatan kucel dan meyakinkan semuanya kalau kamu bahagia bekerja denganku." Melody tertawa kecil. "Bahagia? Tertekan sih Pak yang ada. Makanya saya tidak sempat dandan. Apalagi harus mengurus suami dulu sebelum ke kantor." Rico menaikkan alisnya. "Oh, jadi gaji dariku kurang? Bebe bukan, Pak?" "Ya, maksudnya sayang gitu kalau dipakai untuk sesuatu yang minim manfaat." "Tapi, apa saya kucel, Pak? Apa make up saya kurang menor?" tanya Melody sambil menangkup sendiri wajahnya. Rico menghela. "Terserahlah. Hanya orang yang memiliki IQ tinggi yang paham dengan ucapanku." "Oh, jadi IQ saya rendah, Pak? Pikir saja sendiri. Ayo, aku antar kamu pulang." "Tidak usah, Pak. Saya naik taksi saja," jawab Melody. Tapi sorot mata Rico sudah cukup membuat Melody bungkam dan mengiyakan tawaran itu. Rico yang tak memberi ruang untuk bantahan, membuat Melody hanya mengangguk pasrah. Mobil melaju mulus di bawah lampu-lampu jalanan kota yang berkilauan. Melody menatap keluar jendela, menikmati pemandangan, sementara Rico diam-diam melirik ke arahnya. "Mel." Rico memanggil. "Kamu pernah merasa salah pilih orang?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, membuat Melody berpaling. Ia menatap Rico, bingung. "Maksud Bapak?" Rico menggeleng pelan. "Tidak, lupakan." Tapi pertanyaan itu sudah terpatri di kepala Melody. Dan entah kenapa, hatinya terasa sesak tanpa alasan. Mobil Rico berhenti di depan rumah minimalis bergaya modern yang tampak sederhana namun hangat. Lampu teras menyala kuning lembut, menerangi pekarangan kecil dengan pot-pot tanaman yang tertata rapi. Rico menatap rumah itu sejenak sebelum menoleh ke arah Melody. "Ini rumahmu?" Melody mengangguk sambil tersenyum bangga. "Iya, Pak.
Kami beli setahun setelah menikah. Kredit, tentu saja. Rico mengangguk tanpa suara. Entah kenapa, ada rasa hangat melihat ekspresi bahagia kecil di wajah Melody. Rumah itu mungkin tidak besar, tidak megah seperti apartemen Rico di pusat kota, tapi terasa hidup. Terima kasih sudah mengantar saya, Pak. Ucap Melody sambil melepaskan seatbelt-nya. Rico hendak mengangguk dan membalas sopan, tapi sebelum sempat membuka mulut, ia berkata spontan, "Mau aku bantu bawakan tas? Atau sekalian aku mampir? Ngopi sebentar?" Melody membeku sesaat. Lalu ia cepat-cepat menggeleng sopan. "Maaf, Pak. Tidak bisa," katanya tegas. Senyum di bibirnya tetap sopan, tapi nadanya penuh ketegasan. Rico menaikkan satu alis. "Kenapa? Aku tidak gigit, kok." Melody tersenyum kecil, lalu menunduk sedikit sebelum menjawab dengan tenang. "Suami saya pernah bilang, saat aku gak ada di rumah, kamu jangan izinkan laki-laki lain masuk rumah kita. Mel, rumah ini sakral. Dan saya memegang janji itu, Pak." Sejenak, hanya ada keheningan. Rico menatap Melody lebih lama daripada yang seharusnya. Di matanya, ada rasa hormat yang perlahan tumbuh. Bukan hanya karena Melody setia, tapi karena ia berbeda. Karena ia memegang prinsip yang bahkan Rico sendiri di masa lalu pernah dikhianati. Mantan istrinya dulu, tanpa ragu, membawa laki-laki lain ke rumah mereka saat Rico sibuk bekerja. Dan saat Rico tahu, dunia Rico runtuh. Kini, di depan matanya, seorang perempuan sederhana menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada wajah cantik. Integritas. "Aku mengerti," kata Rico akhirnya, suaranya berat. Melody tersenyum lebih lebar. Lega karena Rico tidak tersinggung. Ia kembali berusaha membuka seatbelt-nya. Tapi sabuk itu macet. Ia menarik-narik dengan gemas, menggerutu pelan. "Ah, kenapa ini?" Rico, refleks, mendekat untuk membantu. "Sebentar." Tangannya menjulur, tangannya bertemu dengan tangan Melody, membuat keduanya membeku sesaat. Lalu Rico dengan cekatan menarik pengunci seatbelt itu. Tapi dalam proses itu, tubuhnya condong sangat dekat dengan Melody. Sangat dekat. Hidung Rico hampir menyentuh pipi Melody. Aroma parfum maskulin Rico memenuhi hidung Melody, membuat dadanya berdegup kencang tanpa kendali. Melody menahan napas. Matanya melirik ke wajah Rico yang hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Tatapan mata Rico jatuh tepat di bibir Melody sebelum dengan cepat ia berpaling. Seatbelt akhirnya terlepas dengan bunyi klik. Tapi tak ada yang segera bergerak. Waktu seolah membeku. Rico menelan ludah. Aroma sampo bunga yang dipakai Melody membuat pikirannya melayang sesaat. "Maaf," bisik Rico, suaranya serak. Melody buru-buru menoleh ke arah lain, meraih tasnya. "Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih." Suaranya bergetar sedikit. Dengan canggung tapi sopan, Melody membuka pintu mobil. Ia melangkah keluar dan membungkuk sedikit memberi hormat. "Selamat malam, Pak Rico. Hati-hati di jalan." Rico hanya bisa mengangguk kaku dari balik kemudi. Saat Melody melangkah masuk ke rumahnya dan mengunci pintu, Rico masih duduk di mobil. Tangannya menggenggam setir erat-erat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menggelegak, sesuatu yang telah lama mati. Keinginan. Tapi berbeda. Ini bukan sekadar nafsu. Ada kekaguman. Ada rasa ingin memiliki. Rico memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir pikirannya. Dia istri orang. Lik. Dia setia. Jangan bodoh. Tapi kenangan aroma tubuh Melody, tatapan polosnya, dan sifatnya yang periang terus bergema di kepala Rico sepanjang perjalanan pulang. Di dalam rumah, Melody bersandar di balik pintu. Jantungnya masih berdebar kencang. Apa-apaan tadi itu? Pikirnya panik.